Merhaba arkadaşlar. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Abiy Rahmadian Koto, di kelas Bahasa Turki untuk Pemula. Oke, melanjutkan dari video sebelumnya, kita belajar tentang abjad bahasa Turki. Lalu ada dua pengelompokan dalam abjad bahasa Turki ya. Yaitu apa kemarin? Ünsüzler dan ünlüler. Huruf konsonan dan huruf vokal. Dan sekarang kita masuk untuk belajar tentang harmonisasi vokal dalam bahasa Turki. Lalu, apa itu harmonisasi vokal? Harmonisasi vokal adalah aturan dalam bahasa Turki, di mana vokal dalam satu kata harus selaras atau serasi satu sama lain. Aturan ini berfungsi agar kata-kata terasa lebih halus dan mudah diucapkan. Di dalam bahasa Turki, kita akan banyak menemui imbuhan. Apa itu imbuhan? Imbuhan adalah kata tambahan pada kata dasar. Contohnya, di dalam bahasa Indonesia, kita ada kata tanya. Lalu kita tambahkan imbuhan ber. Jadi, bertanya. Seperti itu juga bahasa Turki. Bahasa Turki selalu menaruh imbuhan kata di belakangnya sampai panjang. Contohnya, aku di rumah. Jadi bahasa Turkinya adalah evdeyim. Ev itu rumah, D itu di, dan yim atau im adalah kata ganti orang pertama, yaitu aku. Cara membaca tulisan Turki juga sama dengan bahasa Indonesia, tidak seperti bahasa Inggris. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Di dalam harmonisasi vokal dalam bahasa Turki, terdapat dua penggolongan. Yang pertama ada harmonisasi vokal tipe E dan harmonisasi vokal tipe A. Untuk yang tipe E itu ada A, E, I, O, U, U. Oke, kalau teman-teman tanya ini untuk apa? Nanti dulu. Kita lanjut lagi untuk harmonisasi vokal tipe A. Ada A, O, U, ada I, U. Untuk yang A, O, U itu sama dengan A. I, U sama dengan E. Oke, pahami dulu ya. Sekarang kita masuk ke penggunaan harmonisasi vokal tipe E. Di sini kita ambil contoh penggunaan imbuhan le, yang artinya dari mana itu berasal. Contohnya, Indonesia le. Artinya dia orang Indonesia. Contohnya ada lagi nih, Chin li. Chin yang artinya Cina dan ditambahkan penggunaan imbuhan le, maka jadinya dia berasal dari Cina. Lah kak, tadi pakai le, sekarang kenapa pakai li? Nah, ini yang sekarang kita bahas. Pertama-tama, kita harus melihat huruf vokal dari kata dasar tersebut. Contohnya, dalam kata Malaysia, artinya Malaysia. Kita bisa lihat huruf vokal terakhir pada kata Malaysia itu adalah A. Maka kita menggunakan le, karena A, E sama dengan le. Sekarang kita ada contoh-contoh penggunaan imbuhan le. Oke, sekarang kita ada negara Yemen, yaitu Yaman. Yemen kita pakai apa? Iya, li. Lalu ada Ürdün, yang artinya Yordania. Jadi kita pakai apa? Lü. Iya, lü. Jadi Ürdün lü. Orang Yordania atau berasal dari Yordania. Sekarang kita masuk ke penggunaan harmonisasi vokal tipe A. Kita ambil contoh penggunaan çoğul eki dengan menambahkan imbuhan lar atau ler di akhir kata. Çoğul eki adalah bentuk imbuhan jamak, ya. Contohnya nih, bentuk jamak itu gimana sih? Contohnya ada meja. Meja itu kan satu,
Terus kalau ada banyak meja, kita bilangnya gimana kalau di dalam bahasa Indonesia? Meja-meja. Orang, orang-orang. Guru, guru-guru. Seperti itu. Contohnya, kita ambil kata masa yang artinya meja. Kalau kita mau bilang meja-meja, berarti kita bilang masa lar. Karena masa itu di bagian akhir dari kosakata tersebut atau kata benda tersebut adalah a, huruf vokal a. Maka kita menambahkan lar. Oke, coba masuk contoh yang kedua. Di sini ada utu yang artinya setrika. Kalau misalnya kita mau bilang setrika-setrika, ada banyak setrika nih misalnya. Kita cukup menambahkan ler di belakangnya. Karena apa? Kenapa ler? Karena ini harmonisasi vokal tipe A-nya itu bagian yang E, I, E, U. Sama dengan ler. Coba kita lihat utu. Kenapa utu menggunakan ler? Karena di dalam kata benda utu, vokal terakhirnya adalah U. Yang dimana U ini termasuk ke bagian ler atau E. Ler. Ada lar, ada ler. Contoh nih, kita ambil lagi sandalye yang artinya kursi. Terus kalau kita mau bilang kursi-kursi, sandalye ler. Karena huruf vokal terakhir dari sandalye adalah E. Ya. Jadi kita pakai ler. Bagaimana dengan okul yang artinya sekolah? Sekolah, sekolah misalnya. Okul, huruf vokal terakhirnya adalah U. Maka A, E, O, U adalah lar. Sudah paham? Oke. Kalau udah paham, kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Turki, silakan komen atau DM aku di Instagram. Yang pastinya kita ada paket privat untuk yang ingin kursus online. Görüşürüz, sampai jumpa kembali.